Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar mata pelajaran SKI, yaitu pelajaran ke-7 KD 3.7 tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Beliau diberi wahyu Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat siapa anak-anak? Malaikat Jibril. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Dakwah Nabi Muhammad SAW dilaksanakan secara apa anak-anak? Yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering bertafakur di Gua Hira. Gua Hira ini terletak di Jabal Nur. Ya, kemarin saat tatap muka kita sudah menyaksikan videonya ya. Ya, gunungnya sangat tinggi. Ya, Jabal Nur ini tepat di pinggiran kota Mekah. Jarak dengan Mekah kurang lebih 6 km. Ini ditempuh Nabi Muhammad dengan jalan kaki anak-anak pada saat itu ketika mau bertafakur. Kemudian ketika sampai di Jabal Nur, naik gunung yang sangat tinggi. Tafakur adalah apa anak-anak? Mengasingkan diri atau menimbang dengan penuh kesungguhan atas sesuatu hal. Nabi Muhammad bertafakur memikirkan cara untuk menyelamatkan penduduk Arab dari kerusakan akibat perbuatan tercela. Nah, di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap bulan Ramadan dalam 1 tahun, ya, setiap bulan Ramadan dalam 1 bulan penuh Nabi Muhammad SAW selalu bertafakur di Gua Hira. Ini setiap tahun, nah, bertepatan dengan bulan Ramadan ini Nabi Muhammad selalu bertafakur di Gua Hira. Tujuan bertafakur yang pertama apa anak-anak? Agar terhindar dari segala urusan duniawi. Kemudian tujuan yang kedua adalah memikirkan jalan keluar agar kaumnya dapat keluar dari kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan kebodohan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menjauhkan dari pergaulan orang-orang yang berakhlak buruk. Baik. Selanjutnya, saat bertafakur, keluarga Nabi Muhammad SAW sangat mendukung, terutama istri tercintanya. Siapa anak-anak? Khadijah. Anak-anak Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah keberatan saat ditinggal bertafakur ayahnya. Kemudian kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pada saat bertafakur, usia Nabi Muhammad SAW berapa anak-anak tadi? Di awal sudah disampaikan 40 tahun. Bertepatan dengan bulan Ramadan tanggal 17. Saat bertafakur ada kejadian aneh. Apa anak-anak? Berupa cahaya yang sangat terang tiba-tiba menghampiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian muncul malaikat Jibril seraya berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril memegang bahu dan merangkul Nabi Muhammad hingga beliau merasa sesak. Seraya berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril memegang bahu dan merangkul Nabi Muhammad hingga beliau merasa sesak yang ketiga kalinya. Kemudian dilepaskan seraya berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini surat apa anak-anak? Surat Al-'Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengulangi bacaan tersebut dengan hati bergetar. Kemudian setelah itu pulang menemui istrinya Khadijah seraya berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Khadijah pun menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Karena tubuh beliau menggigil seperti terkena demam tinggi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian yang dialaminya ketika bertafakur di Gua Hira. Setelah mendengar cerita Nabi Muhammad SAW, kemudian Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui anak pamannya yang bernama siapa anak-anak? Waraqah bin Naufal, seorang yang beragama Nasrani yang memiliki pengetahuan luas tentang kitab Taurat dan Injil. Seperti pendeta siapa waktu dulu ketika paman Nabi Muhammad bersama pamannya melakukan perjalanan dagang ke Syam, kemudian dihadang di tengah jalan? Pendeta siapa anak-anak? Buhaira. Ya, pendeta Buhaira sama seperti Waraqah ini. Memiliki pengetahuan luas tentang kitab Taurat dan Injil. Setelah mendengar semua cerita kejadian Nabi Muhammad SAW saat bertafakur di Gua Hira, Waraqah kemudian berkata, demi Allah, ini adalah Nabi yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Malaikat Jibril datang kepadamu sebagaimana ia datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Waraqah berkata, umatmu akan memusuhimu, melawanmu dan mengusirmu, karena tidak pernah seorang pun membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup, aku akan membantumu dengan penuh kesungguhan. Setelah menemui Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW merasa tenang karena Nabi Muhammad SAW menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyunya. Dengan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul bagi umat manusia. Perbedaannya apa anak-anak nabi dan rasul? Kalau nabi ya itu hanya untuk dirinya sendiri. Mendapat risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul itu mendapatkan risalah dari Allah ya, selain untuk dirinya sendiri juga disampaikan kepada umatnya. Ya. Kalau nabi belum tentu rasul, kalau rasul pasti nabi. Kemudian tidak lama Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kemudian selanjutnya turun wahyu yang kedua. Setelah Waraqah bin Naufal meninggal dan menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak menerima wahyu lagi. Nah, masa kekosongan wahyu atau terputusnya wahyu sementara ini disebut fatratul wahyi. Ya, fatratul wahyi sampai beberapa hari lamanya. Nabi Muhammad SAW merasa cemas dan sedih. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan aktivitas seperti semula, yaitu bertafakur di Gua Hira. Suatu ketika saat Nabi Muhammad SAW menuruni lembah, ada suara nyaring memanggilnya. Nabi Muhammad SAW menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang, tidak melihat seorang pun. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendongakkan kepala dan melihat ke atas. Beliau melihat sesuatu, ternyata di atas terdapat malaikat Jibril yang mendatanginya seperti di Gua Hira pada saat bertafakur. Malaikat sedang duduk di atas kursi menggantung di antara langit dan bumi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendekatinya dengan perasaan takut, hingga tiba-tiba beliau terjatuh di atas tanah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang untuk menemui Khadijah dan berkata, selimutilah aku,
selimutilah aku, selimutilah aku. Dalam keadaan berselimut, malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu surat apa anak-anak? Surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fadhhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya, surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 7. Ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang kedua. Kemudian dengan turunnya wahyu yang kedua, semakin jelas bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Kemudian Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Yang pertama, berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, berdakwah dengan cara terang-terangan. Nabi Muhammad mulai berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, yaitu mengajak dengan sanak saudara dan kerabat terdekat kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian berdakwah dengan cara terang-terangan setelah turun wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Nah, ini Nabi Muhammad sudah mulai berdakwah dengan cara terang-terangan. Dalam berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi hanya belasan orang yang masuk Islam. Orang yang pertama masuk Islam disebut apa anak-anak? As-sabiqunal awwalun, yang berarti orang yang pertama masuk Islam. Atau orang yang tergolong masuk Islam pertama, siapa yang pertama? Istrinya sendiri, yaitu Khadijah. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat Utsman bin Affan. Yang kelima Zubair bin Awam. Kemudian yang keenam Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang kedelapan Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian yang kesembilan Arqon bin Abil Arqam. Kemudian yang ke-10 Zaid bin Harisah, yaitu mantan pelayan Khadijah yang diangkat oleh Nabi menjadi anak angkatnya. Kemudian yang ke-11 Ummu Aiman, pembantu keluarga Nabi sekaligus menjadi pengasuh Nabi Muhammad SAW di waktu kecil. Kemudian perintah dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan setelah turun Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para pembesar Quraisy di Bukit Sofa. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah kenabian yang telah diterimanya. Kemudian Nabi Muhammad juga menyampaikan inti dari ajaran Islam. Namun kebanyakan yang hadir menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan ajaran nenek moyangnya. Hanya sedikit di antara mereka yang mau menerima. Bahkan pamannya sendiri, siapa yang namanya? Abu Lahab, menentang keras ajakan Nabi Muhammad SAW. Selama melaksanakan dakwah secara terang-terangan, banyak rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun banyak yang menentang dan menolak ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan selalu bersemangat untuk menyebarkan ajaran Islam. Seiring berjalannya waktu, Islam tersebar dan dapat diterima oleh masyarakat. Baik anak-anakku, demikian pelajaran SKI KD 3.7 atau pelajaran yang ke-7. Tugas untuk kalian mengerjakan buku pendamping ya, halaman 122 sampai 124. Soal
pilihan ganda, tulis jawabnya saja dengan kalimat ya, di homework atau formative test, kemudian dikumpulkan di keranjang sekolah atau dikumpulkan melalui guru kelas. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan solihah. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dari Pak Fauzan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.